Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Beberapa ruas jalan yang sebelumnya terisolasi di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara mulai bisa dilintasi. Para korban di Kabupaten Aceh Utara berharap tempat tinggal layak setelah rumah mereka tersapu banjir bandang. Warga di sejumlah daerah masih berebut gas LPG saat klaim Pertamina yang menjadi pasokan LPG aman. Pembangunan jembatan Bailey pengganti jembatan Tepin Mane yang putus akhirnya rampung, sehingga jalan lintas provinsi yang menghubungkan Kabupaten Biren dengan Bener Meriah dan Aceh Tengah kembali tersambung. Jembatan Rangka Baja Bailey ini menjadi penghubung utama lintas tengah Aceh. Pembangunan jembatan darurat untuk memulihkan jalan nasional yang sempat lumpuh total. Jembatan tersebut resmi difungsikan untuk umum. Setelah putus selama beberapa pekan akibat banjir bandang, jembatan Bailey Tepin Mane Kabupaten Biren difungsikan, sehingga arus lalu lintas dan distribusi logistik antar wilayah kembali lancar. Alhamdulillah sore hari ini saya bisa pulang lagi ke rumah karena sudah 20 hari nginep di tempat saudara karena jembatan putus. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Pangdam, terima kasih seluruhnya yang sudah bekerja sama untuk membuatkan jembatan itu kembali. Dengan difungsikannya jembatan Bailey, arus kendaraan barang dan penumpang kini berangsur normal. Aktivitas masyarakat serta distribusi logistik kembali berjalan. Pembangunan jembatan Bailey ini mendapat atensi Kodam Iskandar Muda yang turut mengerahkan sejumlah prajurit untuk mempercepat pemulihan akses transportasi jalur tengah Aceh ini. Jembatan di tepi Mane di Biren yang menghubungkan Biren dengan ke Bener Meriah ini sudah bisa dilintasi dan bisa masyarakat menggunakan jembatan ini untuk aktivitas ekonomi dan juga kebutuhan lainnya. Antara pemulihan untuk akses jembatan kerjasama dari TNI dengan Kementerian Perhubungan Indonesia. 40 km berikutnya nanti ada jembatan Alukulus dan ada 5 titik jembatan lainnya sehingga bisa menyambungkan dengan Kabupaten Bener Meriah. Dengan difungsikannya jembatan Bailey Tepin Mane, akses jalan nasional lintas tengah Aceh kini kembali terhubung. Pemerintah dan pihak terkait mengimbau pengendara tetap berhati-hati. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Dua pekan lebih pasca banjir melanda Aceh, warga masih berjuang mencari gas LPG 3 kg untuk memasak di saat pemerintah dan Pertamina menyatakan stok aman. Realita di lapangan justru menunjukkan antrian panjang dan warga yang terpaksa kembali ke cara masak tradisional. Kelangkaan LPG terjadi akibat terganggunya jalur distribusi setelah sejumlah akses darat terputus pasca bencana. Putusnya jembatan di wilayah Kabupaten Biren memaksa distribusi LPG ke Banda Aceh, Aceh Besar, hingga wilayah Barat Aceh dialihkan melalui moda laut. Merespons kondisi tersebut, Pertamina Patraniaga melakukan operasi pasar LPG di sejumlah kecamatan. Langkah ini diklaim sebagai upaya memperpendek jalur distribusi, sekaligus menekan kelangkaan yang terjadi di tingkat masyarakat. Salah satu titik operasi pasar digelar di Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar 15 Desember 2025 kemarin. Sebanyak 560 tabung LPG 3 kg disalurkan. Tingginya antusiasme dan jumlah warga yang datang
pihaknya menambah tabung untuk kebutuhan terpenuhi. Ini menunjukkan kebutuhan jauh lebih besar dari perkiraan awal. Meski Pertamina menegaskan stok LPG dalam kondisi cukup, kendala akses dan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hingga saat ini, suplai LPG ke wilayah utara dan barat Aceh masih bergantung pada distribusi laut. Untuk mempercepat pemulihan, Pertamina menambah armada distribusi menjadi 3 kapal, serta menambah kendaraan pengangkut dan isotank. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat proses normalisasi, namun belum bisa memastikan kapan distribusi kembali sepenuhnya normal. Jadi harapannya dengan operasi pasar ini kita bisa memperpendek jalur distribusi. Kita ketahui bahwa Aceh pasca bencana ini kan kita untuk jalur distribusi sempat mengalami gangguan karena banyak jalur yang putus. Dan ini kita melakukan proses recovery. Jadi harapannya dengan kerjasama dengan Pemprov dan Pemda, kita melakukan operasi pasar di kecamatan-kecamatan yang ada di Aceh. Khususnya nanti di Aceh Besar ini kita bisa menyediakan LPG yang dibutuhkan masyarakat dengan harga sesuai ketentuan. Di tingkat warga, dampak kelangkaan terasa nyata. Selama lebih dari 2 pekan, sejumlah keluarga mengaku kesulitan mendapatkan gas. Bahkan harus menggunakan kayu bakar dan tempurung kelapa untuk memasak. Warga juga menyoroti distribusi LPG yang dinilai belum merata meski gas diklaim terus masuk. Namun di tingkat kampung banyak warga mengaku tidak kebagian. Operasi pasar ini memberi sedikit kelegaan bagi warga, namun masyarakat berharap ke depan distribusi LPG saat kondisi darurat bisa lebih tepat sasaran, merata dan tidak hanya berfokus di titik-titik tertentu. 2 minggu. Pas kejadian banjir hari Kamis langsung gasnya habis. Jadi nggak ada stoknya, nggak tahu nggak cari kemana-mana nggak dapet. Sampai Kulele semua cari nggak dapet. Kadang ada tempurung pakai tempurung, ada kayu pakai kayu gitu. Cari kayu di mana-mana. Yang penting nasinya kadang-kadang mati listrik gitu, nggak ada ini nggak bisa masak nasi. Hampir 2 minggu. Kalau selama ini gas dipakai untuk apa? Untuk masak atau ada usaha atau gimana? Ada usaha buat kue. Selama ini kalau nggak ada gas gimana? Pakai kayu. Cari kayu sendiri? Ya, cari kayu. Semoga kedepannya gas nggak langka lagi karena bisa menghambat rezeki masyarakat. Warga berharap janji ketersediaan LPG tidak hanya terdengar aman di atas kertas, namun benar-benar terasa di dapur rumah mereka. Mufti Tamrin melaporkan dari Aceh Besar. Salawat dan salam kepada saya ingin mengajak kita untuk Di tengah luka akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera, elemen masyarakat sipil berkumpul, larut dalam doa dan tausiah bersama bertajuk Sumatera Tetap Kuat dan Tegaklah, sebagai wujud solidaritas sekaligus refleksi atas musibah yang merenggut harta dan harapan banyak warga. Sejumlah elemen masyarakat sipil di Aceh menggelar tausiah dan doa bersama pada Minggu malam 14 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi ruang bersama untuk menyatukan empati saat masyarakat larut dalam doa bagi para korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah. Dalam tausiahnya, penceramah Tengku Faizal Adriansyah mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah agar diberi ketabahan dan kekuatan dalam menjalani ujian ini. Doa bersama dipanjatkan sebagai ikhtiar batin, sekaligus penguatan moral bagi mereka yang terdampak langsung. Perwakilan masyarakat sipil, Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, Alfian, mengajak seluruh elemen untuk tidak hanya larut dalam doa, namun juga turut memberikan bantuan nyata kepada para korban di lapangan. Ia juga mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional, agar penanganan dan penyaluran bantuan dapat lebih maksimal. Yang pertama, ini adalah doa bersama yang kita gagas bersama teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana dalam rangka untuk memanjatkan doa kepada para korban
khususnya bencana Aceh dan juga Sumatera. Kita di Aceh tetap meminta kepada pemerintah pusat untuk menetapkan bencana Sumatera ini adalah bencana nasional, karena kita sampai hari ini masih dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan yang panjang, terutama bagi tokoh-tokoh di Aceh, masyarakat Aceh, apalagi korban bencana. Melalui tausiah dan doa bersama ini, masyarakat menyatukan empati dan harapan agar Aceh dan Sumatera tetap kuat dan tegak dalam menghadapi setiap musibah yang datang. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini dalam Berita Aceh. Atas nama rekan bertugas, saya Elvian Dani Andra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.